Assalamualaikum, halo rekan-rekan seluruh Indonesia. Terima kasih sudah berkunjung di channelnya Om Makmun. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya dengan Om Makmun. Kali ini lagi-lagi saya ingin mengulas tentang keampuhan tanaman yang namanya kunyit ya, kunyit yang biasa kita temukan di dapur biasanya. Jadi kunyit ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, terutama masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat tradisional ya, masyarakat pedesaan, di mana terkadang di belakang rumah kita atau di samping-samping rumah itu tumbuh secara liar atau sengaja ditanam memang. Jadi banyak kalau di desa itu tinggal cabut ya, karena banyak lahan-lahan nganggur. Berbeda halnya kalau seperti di perumahan barangkali atau di kota ya. Jadi jarang kita temukan pohon kunyit yang ada di pasar yang ada atau di pedagang sayur keliling gitu ya. Ada sebuah cerita menarik ya dari mengkonsumsi kunyit ini. Jadi salah satu ada orang datang ke saya gitu ya, bercerita bahwa saudaranya itu mohon maaf mencret selama 3 bulan. Dan itu periodenya itu sangat sering sekali dalam satu hari. Dalam satu hari itu bisa ke kamar mandi, mohon maaf ya, barangkali tidak sopan, bisa ke kamar mandi itu sampai 20 kali, 25 kali. Di atas 20 gitu ya, belasan minimal itu. Belasan kali ke kamar mandi. Dan itu sudah berlangsung 3-4 bulan gitu. Awalnya orangnya itu gemuk gitu ya, besar gitu, berisi gitu ya. Kemudian setelah sakit mencret tadi, badannya kurus kecil sekali karena habis ya. Jadi nutrisi yang dia makan kemudian harus keluar gitu ya. Dan sangat sensitif sekali terhadap pedas. Makan lombok satu aja gitu. Rujakan sedikit aja dia ngambil, efeknya itu sangat luar biasa terhadap mencretnya itu. Jadi kalau misalnya dia makan rujak sedikit gitu, sudah berkali-kali itu ke kamar mandi. Ke kamar mandi bahkan sampai 20-25 kali katanya. Kemudian saya berpikir, ini apanya yang kira-kira yang kena gitu ya. Yang pasti ini kekebalan tubuhnya sedang turun gitu. Kekebalan tubuhnya sedang turun, ini harus diperbaiki kekebalan tubuhnya dulu gitu. Kekebalan tubuhnya itu kemudian setelah kekebalan tubuhnya baru ini yang bermasalah pasti barangkali gitu ya, karena saya bukan orang kesehatan, barangkali menurut saya ini lambungnya juga ini yang harus diperbaiki. Jadi karena lambung dan kekebalan tubuh, yang saya sarankan kepada rekan saya itu tiap hari silahkan konsumsi kunyit dan temulawak. Perkiraan saya gitu ya, saya browsing di internet gitu atau apalah di online, pokoknya temulawak itu bisa mengembalikan kekebalan tubuh. Dan yang kunyitnya itu bisa untuk melindungi lambung yang sedang bermasalah, sama memperbaiki lambung bermasalah gitu. Tapi tetap saya kontrol tiap hari apakah minum perlahan, dia minum tiap hari, bikin satu teko besar gitu ya, kemudian diminum tiap hari gitu. Tidak ada perkembangan, saya paksa terus untuk minum terus, lama-lama berkurang intensitasnya ke kamar mandi. Dari yang mulai 10-an menjadi belasan, terus gitu dia minum terus. Saya ingatkan terus, akhirnya sampai berhenti total itu. Jadi berhenti total, sakitnya itu berhenti total, nggak normal, perutnya normal. Kemudian makan lombok pun nggak masalah, walaupun rujaan sampai pedas berkeringat itu nggak masalah. Atas izin Allah, alhamdulillah lambungnya terrecovery, lambungnya kembali normal ya, kekebalan tubuhnya juga mungkin kembali normal, badannya pun perlahan mulai berisi lagi, perlahan gitu. Jadi
sembari berobat tradisional, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan karena saya curiga ini kalau sakit gak sembuh-sembuh biasanya kekebalan tubuhnya yang diserang, bisa-bisa ini HIV atau AIDS, saya gitu. Hanya saya suruh periksa ke puskesmas, ternyata positif HIV. Jadi cukup berat ya, namanya HIV ya, cukup berat. HIV itu kan berat, HIV. Tapi alhamdulillah orangnya pulih, normal, terus ya pulih normal. Dia juga harus konsumsi obat dari puskesmas ya, dari puskesmas. Tapi yang pasti mencretnya itu tidak lagi dia derita, jadi normal. Mau makan rujak, mau makan pedas, mau makan apapun itu sekarang sudah tidak lagi. Sekarang normal kembali, alhamdulillah. Tetapi tetap saya suruh konsumsi temulawak sama kunyit. Kenapa? Karena temulawak dan kunyit ini saya pikir sangat efektif. Sekarang kunyitnya sudah dikurangi, hanya saja temulawaknya. Kenapa? Karena temulawak ini untuk membantu kekebalan tubuh. Sekali lagi, saya bukan dokter ya, saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan, bukan lulusan kesehatan. Saya tidak pernah lulusan kesehatan. Ini saya cuman hasil dari baca-baca di Google, manfaat dari temulawak apa, kemudian saya aplikasikan berupa minuman pada saya sendiri dulu, kemudian saya coba sarankan ke orang lain. Alhamdulillah hasilnya positif. Ada lagi yang dia sama ya kasusnya, lambung juga. Kalau makan pedas itu sedikit aja gitu, acur wes, gitu. bahasa Jemberanya acur wes. Jadi parah sudah. Dia berobat bertahun-tahun ke dukun terus ke dukun. Akhirnya dia nggak tahu gimana ceritanya. Tahu saya waktu itu ketemunya dia beli madu, kemudian cerita sakitnya, kemudian saya kasih saran untuk minum kunyit. Kalau mau pemanis pakai pemanis madu gitu. Saya sarankan juga untuk berhenti ke dukun. Nggak tahu kok masih tetap ke dukun. Ya alhamdulillah, tapi walaupun dia masih tetap ke dukun, lambungnya normal. Dia makan enak, bisa makan nasi goreng. Awalnya kalau makan nasi goreng itu aduh kacau, dia sudah kacau. Sudah sakit melilit katanya. Nanti saya bikinkan video testimoni khusus bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang alhamdulillah pulih sekarang, sudah tidak ke dukun lagi. Asam lambung barangkali ya, lambungnya sudah kembali normal setelah mengkonsumsi kunyit dicampur madu. Mudah sekali ya kita dapat kunyit di pekarangan, di pasar, di toko-toko kecil bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan, silakan menghubungi saya yang di nomor yang ada. Nanti saya sertakan di deskripsi. Insya Allah saya bisa membantu kunyit yang memang betul-betul kunyit dan temulawak. Karena antara kunyit dan temulawak itu sangat mirip. Kunyit dan temulawak itu sangat mirip sekali. Temu ireng sama kunyit putih sangat mirip juga. Jadi perlu kehati-hatian di dalam membeli atau hati-hati, takutnya keliru gitu ya, walaupun tidak kemudian berakibat fatal kayak kita minum mau obat sembuh ternyata obat tidur, walaupun nggak seperti itu. Cuman kan khasiatnya juga perlu diperhatikan antar masing-masing empon-empon. Itu saja teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman yang ingin ingin diulaskan tentang khasiat sesuatu tanaman gitu ya, silahkan di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Insya Allah nanti di tempat saya ini banyak tanaman obat keluarga dan memang sengaja saya tanam. Nanti barangkali saya ceritakan juga bagaimana abang saya itu alhamdulillah nggak jadi operasi, nggak jadi operasi batu ginjalnya, kristal ginjalnya, apalah namanya saya nggak tahu, nggak jadi operasi setelah mengkonsumsi ramuan yang saya sarankan. Saya tidak pernah buat ramuan, saya tidak pernah buat minuman. Saya hanya menyarankan ini bahannya, silahkan dibuat kemudian diminum. Karena saya nanti kalau bikin saya
Kalau ada salah malah saya yang kena nanti dilaporkan gitu ya. Sekali lagi saya ini bukan orang kesehatan, tapi saya sering kali diminta bantuan untuk tanya orang itu, tanya tanaman apa. Jadi basis saya itu adalah tanaman-tanaman obat keluarga yang saya berikan ke orang-orang yang sakit. Alhamdulillah responnya selalu positif. Saya nggak jualan jamu tapi gitu ya. Demikian rekan-rekan, terima kasih sudah berkunjung ke Om Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.